Selamat sore, Ibu-Bapak sekalian. Selamat datang di Rumah Perubahan. Ini yang rektor siapa ya? Coba katakan. Yang rektor ya. Oke, yang wakil rektor. Wakil rektor. Oke, baik. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Hari ini memang panas sekali di depan, gitu ya. Mudah-mudahan di sini bisa tetap nyaman dan saudara-saudara bisa sama-sama kita terus memperbaiki pendidikan kita, ya. Ya, moderator siapa namanya? Oh iya, belum kenalan ya, Prof ya. Nama saya Dina Pak di sini selaku MC. Ya, tepuk tangan dulu buat Dina ya. Dina itu bahasa Indonesia kan? Iya benar Pak. Bukan Dina ya, benar. Ya Dina silakan. Oke, nah ini sudah ada pertanyaan nih Pak yang mewakili dari beberapa peserta, ratusan rektor yang ada di sini, gitu ya Prof ya. Izin saya langsung masuk ke sesi pertanyaan ya Prof. Oke, nah di dunia pendidikan tinggi menghadapi disrupsi, lulusan kampus menghadapi tantangan untuk mendapatkan pekerjaan. Standar pendidikan saat ini juga mendorong kurikulum baru di kampus berbasis outcome based education atau biasa kita kenal dengan OBE, yang pada intinya mengubah proses pembelajarannya less administratif dan lebih fokus kepada skill building. Pandangan Prof. Renal Kasali, bagaimana kampus harus menghadapi disrupsi yang sangat cepat ini dan adaptasinya itu bagaimana Prof? Ini kalau dari pandangan mahasiswa yang bikin paper, kata kuncinya banyak benar ini. Ada outcome based, ada disrupsi, ada apa skill, ya? Adaptasi. Apa? Adaptasi juga Prof. Adaptasi, ya. Apalagi tadi banyak benar, ya. Tapi gini deh, saya cerita dulu sedikit pada Bapak Ibu ya. Kemarin kami baru saja melaunching satu asosiasi. Ya. Saya mengambil inisiatif sebagai orang universitas, ya, sebagai akademisi, mendirikan asosiasi. Dan anggotanya sebagai besar adalah pelaku usaha. Okay? Asosiasi itu adalah mengenai ESG. Ada yang tahu nggak ESG itu Pak? Gak ada yang familiar ya. Environment, Social, and Governance. Bapak Ibu barangkali familiar dengan istilah SDGs. SDGs ini adalah sebuah program dari PBB dengan 17 goals. Tahu lah itu ya, kita semua sudah paham itu. Tapi ini adalah wilayahnya government, wilayahnya pemerintah. Wilayah lain dalam stakeholders ini adalah ESG, Environment, Social, and Governance. Lingkungan, sosial, dan tata kelola. Jadi kami mendirikan asosiasi baru di situ. Kenapa kami mendirikan asosiasi itu? Adalah untuk menjembatani antara orang kampus. Orang kampus ini sekarang banyak risetnya, bahkan saya 2 minggu yang lalu mengantarkan 2 orang guru besar. Jadi kami baru saja mengumpulkan 2 orang guru besar di fakultas yang saya mengajar, Fakultas Ekonomi. Nah, 2 orang itu bicaranya adalah tentang circular economy dan yang satu lagi bicara tentang ESG. Jadi dua-duanya related begitu. Kenapa itu menjadi penting? Karena inilah disrupsi baru. Ya, dan disrupsi baru ini adalah menyangkut soal bagaimana kehidupan yang berubah. Nah, bagaimana perguruan tinggi sekarang merespons kehidupan baru ini? Ini menjadi persoalan begitu. Ya. Apakah kita hidup dalam dunia lama atau kita hidup dalam dunia baru? Ini tantangan hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada waktu saudara-saudara lahir ini wajahnya sebagai orang lama nih, walaupun sebagai besar pasti lebih muda dari saya. Ya. Tapi kelihatan ada yang wajahnya pasti lebih senior dari saya. Ya. Oke, saudara-saudara sekalian, pada waktu saudara lahir, Anda pasti belum lahir saat itu ya. Pada saat nanti generasi saya lahir, itu penduduk di bumi baru 3 miliar. Buminya katakanlah sebesar ini, penduduknya 3 miliar. Menurut studi, bumi itu memang hanya layak tinggal 3 miliar. Artinya, saudara membutuhkan udara yang bersih, saudara memerlukan hutan, saudara memerlukan infrastruktur, saudara memerlukan lautan yang bersih, saudara memerlukan air bersih, dan lain sebagainya, energi dan lain sebagainya. Tapi hari ini bumi sudah 8,1 miliar penduduknya. Tapi buminya kan tetap sama sebesar ini. Nah disitulah timbul masalah-masalah. Yang pertama masalah lingkungan. Saudara nebang lebih banyak, sudah nebang lebih banyak, hutan semakin berkurang, padang pasir semakin luas,
daratan semakin tenggelam, ditambah lagi sampahnya makin banyak, dan akhirnya gaya hidup pohon yang saudara tanam semakin hari semakin kecil. Dulu orang-orang dulu menanam pohonnya pohon mangga, pohon rambutan, pohon bambu, ya, pohon randu, ya. Nah, itulah orang-orang dulu. Ya. Dan kalau saudara lihat 8 banteng kira-kira 10-20 tahun yang lalu orang jualnya adalah tabula pot, tanaman buah dalam pot. Hari ini saudara tahu kan apa yang ditanam orang-orang hari ini? Janda bolong, ya, monstera, aglonema, ya, kaktus, keladi-keladian, itu yang ditanam orang sekarang. Gimana nggak saudara sekarang menghadapi polusi? Sudah begitu pohon besar ditebang, sudah begitu saudara untuk mengatasi yang tanam pohon. Kalau tanam pohon, kapan nih pohon jadi besar? Saya tanam pohon ketapang, pohon ketapang. Itu 3 tahun itu belum besar-besar, lama sekali. Tapi nanti kalau sudah besar dia akan besar, cepat sekali. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, perlu ada cara untuk mengatasi itu. Jadi sudah pohonnya tambah kecil, binatangnya pun banyak yang punah. Kalaupun Anda pelihara binatang, semakin hari binatangnya semakin kecil. Orang dulu belinya ternak, paling kecil domba lah. Ya. Orang dulu beli sapi, beli kerbau. Ya. Tapi hari ini Anda tahu, orang sudah berubah. 10 tahun yang lalu orang beli ikan arwana. 5 tahun yang lalu orang belinya ikan yang lain lagi, ikan kopang. Hari ini saudara beli ikan cupang yang semakin kecil. Sudah pohonnya janda bolong, ikannya ikan cupang. Coba yang bagaimana saudara bisa mendapat karbon yang diserap dan sebagainya, gitu ya. Nah itu tantangan di environment. Belum lagi kita bicara tentang bagaimana perilaku manusia pada satwa-satwa liar yang hampir hilang. Kami punya 1 ekor penyu dari Sungai Citarum yang bisa kita selamatkan, 1 ekor. Sampai hari ini kita cari temannya nggak ada. Cuma punya 1 ekor. Ya. Mungkin usianya sudah 100-an kali. Karena penyu ini umurnya panjang. Ya. Saudara-saudara sekalian, hari ini banyak satwa-satwa yang sudah binasa yang tidak ada lagi. Bayangkan kalau tol di Sumatera itu lengkap sudah, maka diduga itu separuh dari gajah Sumatera pun akan punah. Karena area perjalanan gajah itu cukup luas. Ya. Jadi kita perlu melakukan penyelamatan. Baru pada aspek environment. Yang kedua adalah sosial. Ini kalau di pendidikan perempuan cukup banyak. Ya, perempuan cukup banyak. Keterwakilan gender cukup baik di pendidikan. Di perusahaan asuransi, saya komisaris di salah satu perusahaan asuransi, itu 5 dari 6 orang direksi perempuan. Ya, 3 dari 6 komisaris perempuan. Jadi sudah fair. Ya. Tapi kalau saudara pergi ke Polri, jumlah jenderal perempuan itu bisa dihitung dengan jari. Jenderal perempuan paling 1-2 orang. Itu pun menjelang dia pensiun. Ya, baru jadi jenderal. Saudara bisa bayangkan, ini adalah masalah keadilan. Ya. Masalah keadilan ini menurut PBB. Dan selanjutnya adalah lain lagi, masuk lagi berikutnya. Masalah masyarakat adat. Kalau Indonesia ibu kota sudah diputusin undang-undang, pindah ke Indonesia Tengah, ke Kalimantan, itu penduduknya masyarakat Pulau semua, masyarakat adat semua. Saya mempunyai satu program sosial di Pulau Buru, itu masyarakatnya itu adalah masyarakat adat. Semuanya kalau masyarakat di sana pergi masih bawa tombak, pakai udeng, jalan cari makanan. Itu masyarakat berburu. Kami bikinkan integrated farming yang sukses itu hanya di daerah transmigran. Ketika diberikan kepada masyarakat asli, dikasih sapi, itu tidak bertahan lama. Karena mereka tidak terbiasa dalam budaya pertanian. Saya tanya sama anak-anak di Freeport, yang kerja di Freeport, ada anak ITB, ada anak UI. Saya tanya, kamu masuk sini susah nggak? Oh susah Pak. Maka saya telusuri SMA-nya dia dari mana, kemudian sekolahnya jurusan apa saya telusuri. Memang dia anak brilian, masuknya bagus. Terus saya tanya, berapa persen ilmu yang kalian miliki ini bisa diterapkan di sini? Kecil Pak. Oh karena Freeport sudah automated ya? Bukan Pak. Di sini masyarakat setempat diterima tanpa tes. 65.000 masyarakat orang-orang diterima tanpa tes. Program itu di sini afirmasi semua.
Jadi kalangan berpendidikan itu masuk dengan seleksi ketat, tetapi dunia tengah memasuki era afirmasi, artinya inklusivitas. Dan saya kira pendekatannya bukanlah profit, pendekatannya adalah berkeadilan. Jadi kalau kita bicara berkeadilan, saudara-saudara, maka di kampus saudara bisa saja menerima orang dengan latar belakang yang barangkali tidak secerdas yang lain. Tapi dalam sistem pendidikan, kalau saudara bicara outcome based, maka prinsip ini kan outcome based bukan suatu perkara baru, sudah ada sejak tahun 1930. Ya. Itu sudah dibicarakan bahwa dalam mekanisme pendidikan kita berprinsip semua orang bisa belajar. Semua orang bisa belajar. Apakah anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak yang kita anggap seperti saudara-saudara dalam keadaan normal? Apakah orang-orang ini difabel atau dalam keadaan yang lengkap seperti saudara? Semua bisa belajar. Oleh karena itulah maka kita melihat bahwa ilmu itu bukan hanya untuk dihafalkan. Untuk menjadi outcome based, maka kita berpikir harus bisa pada tahapan menciptakan sesuatu. Yang jadi masalah adalah banyak perguruan tinggi yang dosen-dosennya kemudian segmenkan ke sedemikian rupa, dibentuk sedemikian rupa, saudara-saudara adalah orang yang belajar, yang siap menyerap ilmu. Padahal, saudara-saudara, perguruan tinggi diadakan dan saudara-saudara, keberadaan saudara-saudara di kampus tujuannya adalah menciptakan ilmu. Jadi saudara-saudara tentu menyerap sampai saudara sekolah, setelah itu saudara bisa melakukan bisa mempunyai otoritas karena saudara mempunyai degree dalam bidang tertentu. Setelah itu saudara bisa create. Makanya kita membedakan antara low order level dengan high order knowledge. Ya. Kalau kita bicara higher order, maka kita bicara bukan sekedar memahami, bukan sekedar menyerap, ya, tetapi adalah bagaimana kita bicara lebih high order itu adalah bagaimana sampai ujungnya adalah meng-create, menciptakan. Saya memang tidak bisa saudara-saudara langsung lompat meng-create. Pasti saudara perlu mengikuti dulu, saudara perlu ikuti tahapan-tahapannya. Sampai satu ketika saudara bisa mempunyai otoritas dan saudara bisa meng-create. Pertanyaannya adalah, kenapa kita bisa pergi ke Harvard, kita bisa pergi ke INSEAD, kita bisa pergi ke Montreal, kita bisa pergi ke kampus-kampus internasional, dan kemudian kita belajar ilmu baru di sana. Pertanyaannya, mereka belajar ilmu barunya dari mana? Saya ikut conference, bayarnya lumayan gitu. Ikutnya di INSEAD, bayarnya sekitar $7.500, €7.500. Ya, ikut di sana. Terus saya lihatin, saya ikutin semuanya. Pertanyaan saya pada mereka adalah, dari mana mereka dapatkan ini? Kenapa mereka berani menciptakan? Apakah orang Indonesia nggak bisa menciptakan? Menurut saya sih bisa. Tapi karena kita nggak punya confident, maka kita jadi pembeli. Ya, kita nggak confident, saudara-saudara. Jadi menurut hemat saya, saudara-saudara kalau sudah punya otoritas, saudara ciptakan aja ilmu-ilmu baru begitu. Saudara create begitu. Oleh karena itulah maka kita tidak bisa hanya sekedar lihat jurnal, kita baca, kita pahami, kemudian kita berhenti sampai di situ. Tapi kita harus create knowledge itu. Terus saya lihat ke belakang, ya, saya tiba-tiba disadarkan oleh teman-teman saya, Pak, dulu waktu Bapak ngajar change, itu dulu dari bukunya belum? Belum. Dapat dari mana Pak change? Ya saya baca sendiri, saya cari-cari sendiri. Pada waktu saya cari, saya lihat nggak cocok bukunya John Kotter. Kemudian setelah itu saya diundang bicara di salah satu asosiasi di Jakarta. Mereka bilang, ini change, kita pengen kemarin ngomongin tentang change. Saya jadi baca lagi, change itu apa, seperti apa. Karena literaturnya kurang, akhirnya saya telusuri dalam sejarah. Ternyata hampir semua lembaga besar itu dari sejarah. Ya, kita bisa lihat bahwa kalau sudah mencapai puncaknya, organisasi biasanya kemudian mengalami penurunan. Ya, dalam sejarah hampir semua kerajaan mengalami hal serupa. Jadi kasihkan kita membaca sejarah, kita bisa melihat ke belakang. Setelah itu saya lihat lagi apa yang terjadi dalam ilmu biologi. Kita dapat literatur mengenai DNA perubahan, change DNA. Ya,
Kita melihat ada behavioral genetics misalnya. Jadi kita mengeksplor, mencari, dan setelah itu kemudian karena kita adalah pengajar di program doktoral, maka kita mempunyai kesempatan melakukan penelitian ya, bersama dengan student kita. Kalau saudara sekolah di negara industri, biasanya saudara mengambil S3 pasti dapat beasiswa. Ya, saya ngambil S3 itu tidak membebani negara karena saya dapat beasiswa. Jadi saya pelajari kenapa ya kita dikasih beasiswa. Rupanya tugas kita bantu profesor. Dengan kita bantu profesor, dia punya riset. Risetnya siapa yang bikin? Dia kita yang bikin. Kita yang bantu mereka. Dan dari situlah kemudian mereka bisa menciptakan ilmu baru. Jadi saya melihat dengan berkembangnya universitas hari ini, maka menurut hemat saya, kita punya potensi untuk mengembangkan ilmu kita menjadi yang levelnya adalah high order itu. Jadi kita bisa meng-create. Asal benar-benar budaya di dalam organisasi kita adalah benar-benar budaya akademik. Dan budaya akademik ini terutama adalah bukan berdasarkan testimoni, tetapi harus berdasarkan fakta, harus berdasarkan data. Ya. Banyak sekali belakangan ini di era sosial media orang kemudian mengembangkan ilmu basisnya adalah testimoni. Ya, kalau testimoni ya saudara akhirnya terperangkap dan saudara tidak uji, saudara tidak tes. Nah inilah menurut saya tugas kita di perguruan tinggi dalam menciptakan itu. Nah saya sekarang simpulkan. Jadi tadi saya mulai cerita dengan asosiasi. Ada asosiasi kenapa kita lakukan karena ada kebutuhan. Karena dunia akademik orang-orang itu sudah berada di situ, sedangkan prakteknya berjalan sendiri, maka kita jembatani antara keduanya. Ya. Nah, ESG ini akan menjadi hal yang penting. Nah, yang kedua yang perlu saya garis bawahi adalah perubahan yang menjadi disrupsi saat ini adalah dunia digital. Tapi saudara, setelah saya dalami, ternyata kita sebagai perguruan tinggi kurang memberikan pengertian kepada mahasiswa kita tentang what ruang digital is. Kita mengajarkan digital literasi kepada mahasiswa kita, terutama pada aspek digital device, menggunakan teknologi digital. Tapi kita tidak pernah mengajarkan di ruang digital itu ada apa sebetulnya. Kotak Pandora ini tak pernah dibuka oleh para dosen. Saudara-saudara, waktu saudara kecil, saudara diceritakan. Ketika saudara masuk SD, saudara diceritakan. What is forest? Apa itu hutan? Saudara diceritakan mengenai kota. Kota itu apa? Saudara diceritakan hutan mulai dari cerita si kancil. Saudara diceritakan mengenai fabel, mengenai binatang-binatang. Binatang ini begini, binatang itu begini, dan semuanya. Tanaman-tanaman diceritakan. Waktu berjalan lewat dongeng, lewat pelajaran di sekolah, akhirnya kita tahu tanaman apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Akhirnya kita tahu di hutan itu ada binatang apa saja. Pertanyaannya adalah hari ini, apakah anak-anak kita tahu ketika mereka masuk ke dalam rimba digital, mereka akan bertemu apa? Saya tidak melihat itu. Ya. Jadi ini PR besar kita ketika kita mau menjelaskan disrupsi. Menurut hemat saya, kita pertama kali harus menjelaskan terlebih dahulu pada siswa kita, mahasiswa kita, apa yang akan ditemui oleh mereka ketika mereka masuk ke rimba belajar di digital. Hari ini orang tua ditanya sama temannya, anaknya kemana? Anaknya ada di kamar. Anaknya ada di kamar. Tapi orang tuanya tidak tahu bahwa anaknya telah tengah berkelana ke seluruh penjuru dunia dan sebetulnya di sana sedang bertemu dengan orang yang tidak aman, bertemu dengan scammer, para penipu, bertemu dengan para pencuri data, bertemu dengan mereka yang akan menggunakan data mereka untuk membuli mereka, bertemu dengan mereka yang akan mengambil uang mereka, bertemu dengan mereka yang bisa membuat kecanduan. Ya, kita hanya khawatir dengan kecanduan narkoba, padahal sekarang kecanduan digital ini menjadi jauh lebih berbahaya daripada kecanduan narkoba. Ya, yang satu mengganggu fisik, yang satu mengganggu kesehatan mental. Ya, jadi menurut teman saya sebelum kita masuk ke disrupsi, lebih baik kita definisikan dulu ruang digital itu apa yang akan ditemui oleh anak-anak kita. Ya, saya kira saya berhenti dulu di situ nih. Ya, jadi bagaimana dunia pendidikan ke depan, ya tentu saja PR-nya banyak, tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada saudara-saudara. Ya.
Makasih Dina. Oke, terima kasih Prof. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kita mulai yuk. Tadi kan Pak Prof. Renalkasan ini juga menyinggung change ya Pak ya. Coba saya lanjutkan kembali. Untuk para hadirin di sini kan memang kebetulan juga sebagai rektor di kampusnya dan juga wakil rektor yang telah hadir. Bagaimana menurut Prof. Renalkasari cara untuk memulai dan memimpin perubahan di kampus change leadership dalam rangka menghadapi disrupsi ini? Setahu saya perubahan yang paling susah itu adanya di kampus. Gimana? Saudara berhadapan dengan orang-orang yang semuanya merasa pintar. Ya kan? Semuanya pintar, kecuali, nah sekarang gini kan ya, negara itu macam-macam. Ada negara demokratis, ada negara yang otoriter. Ada negara yang otoriter tapi pendekatannya market. Beda ya? Otoriter tapi market. Singapura itu otoriter tapi market. Ya. Indonesia masuk ke dalam mana nih? Saudara bingung kan? Mana nih? Hah? Dina? Demokratis harusnya Pak. Demokratis? Iya. Oke, menurut Dina melakukan perubahan di negara demokratis kayak gini gampang apa susah? Susah Pak kalau udah di kanan nih Pak suaranya. Baru mulai Anda dikomentarin, Anda nangkep orang Anda disangkanya tidak demokratis, Anda tegur orang masalah, ya kan? Semua orang pengen kelihatan demokratis, tapi akibatnya semua orang bebas bicara, kasih komentar, semua orang punya teman di luar, dia nggak kuat di sini, besok dia jadi anggota komisi sekian di DPR yang ngurus anggaran saudara, ya gimana saudara mau bergerak? Menurut saya tidak mudah mau perubahan, satu, ya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu maka kalau kita mau melakukan perubahan di kampus, menurut hemat saya, yang pertama harus kuat analisisnya. Where are we? Di mana kita berada? Di kampus UI dengan di UIN, dengan di UKI, di UKRIDA, Atmajaya, ya, dengan di di Universitas UHAMKA, ya, di Muhammadiyah, ya, itu nggak sama posisinya. Kemudian ada lagi universitas yang ada pemiliknya. Nah kalau ada pemiliknya masih gampang, ya, masih gampang. Kalau ada pemiliknya dan pemiliknya bertanggung jawab, gitu ya. Biasanya masih bisa ada otoriter gitu. Tapi kalau sudah nggak ada pemiliknya, ya kayak UI itu susah itu. Pemiliknya udah nggak ada. Semua orang merasa memiliki, ya. Sudah begitu posisinya di mana kita berada. Sudah begitu tiap orang menafsirkan perubahan dengan cara masing-masing. Saya masih ingat kira-kira 25 tahun yang lalu, 25 tahun ya kalau nggak salah, Prof. Usman Hatibuarsa, waktu itu dia rektor, kalau saya 25 tahun yang lalu, ya, Prof. Usman datang ke saya, karena kita bikin change. Saya disuruh ngomong dalam Dies Natalis UI. Jadi Dies Natalis UI, orang fakultas ekonomi yang pernah pidato itu pertama adalah Pak Wijoyo, yang kedua itu saya dalam Dies Natalis UI. Nah, suasananya adalah suasana baru selesai, kalau nggak salah nggak sampai 25 tahun, sekitar 20 tahun yang lalu, ya. Suasananya baru saja pandemi. Saya bicara di Dies Natalis dan saya tunjukkan fakta-fakta pentingnya perubahan seperti apa. Nah setelah kita jelaskan itu, Pak Usman, Prof. Usman, kemudian come up dengan ide, kalau itu kita lakukan perubahan budaya perusahaan, corporate culture-nya UI. Ya, kalau bahasa Indonesia kan perubahan budaya perusahaan, tapi kan kami bukan perusahaan, ya, tapi corporate culture, budaya korporat. Ya. Nah dipanggil beberapa ahli. Dan mereka sudah siap melakukan survei. Apa yang terjadi saudara-saudara? Kami berantem sendiri antara orang dari latar belakang fakultas berbeda-beda. Kalau menurut saudara, saya mau tes saja nih, pandangan aja gitu ya. Kalau menurut saudara-saudara, kita mau menentukan budaya korporat UI atau kampus saudara gitu ya. Kalau kita mau survei, menurut saudara surveinya survei apa? Kan mau disimpulkan nih, budaya kita kayak apa sih?
survei. Yang survei teman saya dari Fakultas Psikologi. Dan dia spesialisnya adalah social psychology. Bagus dong? Bagus kan? Social psychology, bukan hanya psikologi kan? Dia kuasai social psychology. Dan dia mumpuni dalam ilmunya. Bagus. Dia bilang, oke, kalau itu kita survei. Setuju nggak? Survei menentukan budaya korporat pakai survei atau bukan survei? Yang setuju pakai survei, Pak. 1, 2, terus lebih tidak. Lebihnya jam segini udah susah. Makanya saya pesan kopi tadi. Saudara nggak tahu ya? Survei supaya akademik, namanya UI kan? Pakai survei. Saudara setuju nggak? Survei. Setuju nggak? Yang setuju kata Anda? Yang setuju. Saya juga saat itu setuju. Tapi begitu ketemu surveinya, saya nggak setuju. Karena budaya korporat bukanlah nilai-nilai yang berlaku. Itu pertanda saudara tidak punya budaya korporat. Saudara survei itu adalah existing culture. Existing culture. Sedangkan budaya korporat adalah strategi. Budaya korporat adalah strategi yang menentukan supaya saudara bisa survive di masa depan. Supaya saudara bisa survive di masa depan, saudara harus mempunyai nilai-nilai ini. Dan nilai-nilai itu ditanam, bukan historis. Jadi budaya kita pada saat itu misalnya budaya guyup. Sedangkan kebutuhannya bukan budaya guyup. Yang diperlukan adalah budaya kompetitif. Jadi value-nya harus kita rubah dari tadinya guyup menjadi kompetitif. Tapi karena hasil survei dan semua orang terpaku dengan hasil survei dan semuanya kemudian mengatakan kita approve ya, ini hasil survei kita bahwa kita budayanya seperti ini. Saudara-saudara, yang disebut corporate culture itu adalah strategi. Bagaimana saudara bisa fit pada environment-nya. Tapi karena kita ngambilnya adalah historis, ya sudah, gonjang ganjing. Jadi beberapa tahun ya seperti itu kondisinya gitu. Karena kita tidak melakukan perubahan. Ya. Jadi pengertian itu penting sekali untuk kita pahami terlebih dahulu. Apa ini sebetulnya? Cocok kan? Jadi jangan serta-merta basisnya survei pasti adalah bisa. Ya. Oke, kembali lagi ke pertanyaan, bagaimana melakukan perubahan? Menurut teman saya pertama, tentu kita harus menetapkan dulu dan kita harus paham dulu di mana kita berada. Kondisi objektif setiap kampus tidak sama. Ya, Urindo tidak sama dengan Universitas Unisma, tidak sama dengan Universitas apalagi dekat sini, tidak sama kondisinya. Ya, ada yang melakukan perubahan mudah, ada yang melakukan perubahan tidak mudah. Ada yang melakukan perubahan karena dukungan internal yang kuat, ada yang tidak kuat. Menurut saudara yang dukungan internal kuat adalah ketika kampus punya banyak duit atau tidak punya banyak duit? Ini udah persoalan lagi. Dukungan untuk berubah yang kuat itu adalah pada saat kampus lagi punya duit atau lagi tidak punya duit? Hah? Punya duit. Nggak punya duit. Ya udah bikin aja nggak punya duit. Sama juga pertanyaan begini. Saudara bawa mobil ke bengkel pada saat mobilnya rusak atau pada saat belum rusak? Pasti ada pikiran dan perbuatan nggak sejalan. Yang mengatakan bawa mobil ke bengkel pada saat mobilnya belum rusak, mengatakan ya, saya tidak mengatakan berbuatnya ya, mengatakan, oke, pada saat mobilnya sudah rusak baru ada bawa bengkel. Ya, ada orang mobilnya nggak rusak, kemudian dibawa ke bengkel. Sampai di bengkel, orang bengkel ada semangatnya. Ngapain Pak dibawa ke sini? Urusannya apa Pak? Nggak ada. Nah kan nggak rusak Pak, ngapain Bapak bawa ke sini? Justru karena belum rusak Pak, saya
ini, Bapak pelajari apa yang mesti saya ganti, katanya. Oh nggak bisa Pak, karena berusak, katanya. Kita komplain, gimana sih, namanya bengkel. Tapi kita pengen, nggak mau kita kecelakaan di jalanan tiba-tiba mogok. Ya? Tapi kalau saudara mau, pasti saudara bawa ke bengkel kan? Ya? Dan saudara kemudian mengumpat dalam hati, kenapa nggak dari kemarin ini kita ganti? Di jalan tuh mana panas-panas, dilihatin orang, ya, saudara kepanasan, ada anak kecil di mobil, saudara pengen cepat selesai. Katanya, saudara jadi repotin lama, mesti pakai mobil dereng dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini dilema perubahan sebetulnya. Jadi nggak pernah perubahan. Ya, kalau saudara, ini namanya paradox of change, gitu ya. Pada saat kita punya banyak resources, orang tidak punya keinginan untuk berubah. Pada waktu saudara tidak punya resources, sudah mau habis, semua orang akan saatnya berubah. Tapi pada saat saudara mau berubah, saudara tidak punya energi. Saya sedang menghadapi dilema itu hari ini. Ya. Saya adalah preskomnya PT perusahaan yang kemudian 278 tahun yang begitu lagi nggak ada. PT Pos Indonesia 278 tahun, umurnya sama dengan jalan pos, yaitu Jalan Anyar Panarukan, 278 tahun. Pada waktu punya duit, semua bank itu datang meminang PT Pos. Ada yang jadi, ada yang nggak jadi. Jadi semua tuh pengen kerjasama karena Pos itu punya cabang sampai pelosok-pelosok Indonesia. Ya, hari ini saudara-saudara, kita didesak untuk berubah, tapi duitnya nggak ada. Udah kita robah, saudara nggak datang kirim barang kayak sama Pos, nggak mau juga, tetap aja pakai GNT, JNE dan sebagainya. Maka karena saya udah ngomong di sini, besok saudara coba pakai Pos juga. Kan? Kira-kira gitu. Oke. Coba deh Pos ya. Kualitasnya bisa saya perbaiki. Mudah-mudahan. Kalau saudara ada masalah, jangan tulis di koran, jangan tulis di sosial media. Kasih tau saya, kalau saya kasih nomor saya. Supaya kasih kesempatan bagi kita untuk memperbaiki. Itulah, Dila. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak, Prof. Sebenarnya mana nih pertanyaannya? Oke, selanjutnya ini langsung saya lempar ya, Prof. Ya, izin pertanyaannya. Kami buka untuk 3 penanya ya, Bapak Ibu yang tercepat bisa angkat tangan, nanti akan dihampiri oleh Mas Bapak Panitia. Oke, Bapak yang batik coklat, silakan untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Ya, silakan Pak. Ya, Prof. perkenalkan saya Muhammad Edi, Waris 1 MI. Ini saya selalu jadi starter ini kalau provokator. Jadi memang kami di swasta itu menghadapi 2 dilema. Pertama, dilema mendapatkan uang. Yang kedua, dilema bagi-bagi uang. Ya. Berbeda dengan universitas negeri. Universitas negeri itu dilemanya justru bagi-bagi uang, bukan mendapatkan uang. Karena mendapatkan uang dari negara. Bagi-bagi uang kalau nggak sesuai dengan pagu akan ditangkap KPK. Nah, jadi susah dia, harus sesuai dengan anggaran. Kalau swasta kan cari uangnya susah, bagi-bagi uangnya susah. Bagi-bagi uangnya susah kenapa? Karena kebutuhannya banyak, uangnya segitu-gitu aja. Nah, itu persoalannya, Bro. Terus kita tadi diminta untuk melakukan inovasi gimana kira-kira? Ya. Jadi energinya kurang gitu. Inovasi apa kira-kira? Karena inovasi itu kan juga butuh energi dan pengorbanan. Apa tipsnya yang bisa diberikan ke kami? Kami terus terang UMJ itu punya mahasiswa 22.000. Tapi itu pun nggak rendah juga. 22.000 aja nggak rendah, apalagi kurang dari situ. Karena di Muhammadiyah itu banyak yang minta gratis. Karena kewajiban untuk mendidik kader itu. Ya. Jadi ya tapi 30%. Tapi selebihnya itu adalah harus biaya sendiri. Tapi itu pun nggak rendah. Kami berusaha di universitas kami pun ada warek yang membidangi apa namanya itu badan usaha, ada badan usaha sendiri. Karena ingin mencari sumber pendapatan dari luar mahasiswa.
Jadi memang tugasnya nyari duit aja. Nah, kira-kira mohon pembekalan bagi kami untuk kami share juga nanti di teman-teman di nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Bapak kasih tugas saya untuk mikir lagi. Ya baiklah. Jadi saya pernah punya pengalaman. Tahun 98 saya baru pulang dari Amerika selesai sekolah. Saya pulang ke Indonesia tahun 98 ini ketawain orang. Ngapain beli tiket ke Indonesia? Orang semua beli tiket untuk keluar dari Indonesia. Kamu beli tiket untuk ke Indonesia. Ini lucu nih katanya orang. Jadi saya naik pesawat kosong ke Indonesia. Nah, dan pas beli tiket diketawain ya. Tapi terus beruntung saya ya sampailah semuanya ya. Saya kira itu berkat dari Tuhan ya. Oke, nah terus setelah itu saya dikasih tugas untuk menghafalai program Magister dan Doctoral Science di Depok. Teman-teman saya semua rebutan untuk jadi pimpinannya MMUI. MMUI itu jadi duitnya banyak Pak. Ya, direkturnya itu punya mobil bagus-bagusan. Ya. Terus saya pulang karena mungkin juga dilihat wah ini dokter manajemen dari Amerika ini bahaya nih. Ya, teman-teman saya kan jurusannya macam-macam, ada akuntansi, ada apa, semua rebutan ke situ. Ya. Terus saya dipindahin ke Depok. Entah kenapa boleh dipindahin ke Depok. Ya. Depok itu Pak perlu master dan dokter kami gak laku Pak. Gak laku Pak. Waktu bilang negeri kan enak Pak, gak laku Pak. Ya. Saya tanya berapa mahasiswanya? Ya begitulah. Begitu apa? Gak jelas. Ya. Magister dulu belum jelas Pak. Ya. Magister dan banyak magister. Terus pro dokter berapa? Mahasiswa ada berapa? Ada 5. Loh yang daftar berapa? 5. Jadi diterima berapa? 5. Yang lulus berapa? Gak ada. Dropout semua 5-5-nya. Aduh. Yang daftar 5, diterima 5, dropout 5. Bapak bisa buat apa? Setelah 1 bulan saya di situ datanglah Prof. Siddhartha Utama, kawan saya. Dia jadi sekretaris program. Bawa buku cek dulu, buku cek gaji. Mereka mau digaji berapa? Ah, emang bisa kita tahu sendiri? Oh iya, kita tahu sendiri. Ini cek sama saya. Mau gaji berapa? Saya iseng kan? Saya bilang di MM berapa gajinya? Karena kita otonom saat itu. Jadi jurusan dan produk sendiri otonom. Suruh cari sendiri duitnya, suruh kelola sendiri. Saya tanya MM berapa? Disebutlah satu angka. Saya bilang udah kita di bawahnya sedikit. Terus dia bilang iya boleh. Tapi duitnya nggak ada nih. Saya bilang gimana sih udah tawarin duitnya nggak ada gitu kan ya. Aduh saya. Terus saya datang ke kelas-kelas. Perpustakaan itu cuma tesis yang mirip pakai tali rafia ada di tubuh-tubuh dan debu di situ. Perpustakaan kayak begini. Terus dosen nanya kapan? Ya kalau dia mau datang dia datang. Mahasiswa yang harus datang. Dosennya dari Pak Penas atau di mana? Itu sih betul. Ya, pantas pada nggak lulus, pantas pada orang mau sekolah di sini. Nah, terus saya ditantang oleh almarhum Prof. Wahyudi. Dia bilang sama saya, kalau gue jadi dulu gue bongkar dia. Pertanyaan saya, nah ini kesadaran awareness kan kelebihan manusia dalam makhluk lain kan awareness. Kita punya awareness kan, kesadaran. Dia menunjukkan kesadaran saya. Dia bilang begini, kata-katanya persis sama seperti itu. Kalau gue jadi dulu tuh gue bongkar. Terus pertanyaan saya, emang boleh bongkar? Ya boleh lah. Saudara-saudara sekalian, kita suka beranggapan yang sudah ada itu sakral, tak boleh disebut. Tiba-tiba saya punya kesadaran itu, saya bawa benar, saya bawa bongkar. Itu awalnya saya banyak dimusuhin waktu itu. Bahkan saya mau jadi guru besar, saya tertunda 5 tahun. Ya, ditahan oleh teman-teman saya, karena saya bongkar-bongkar semuanya. Yang mata kuliah yang nggak ada hubungannya dengan judul program studi, saya coret-coret semuanya. Saya bongkar-bongkar. Saya putusin hanya dengan 2 atau 3 orang. Dulu belum ada senat akademik fakultas, belum ada. Senat akademik, senat akademik ya. Itu belum ada dulu. Jadi saya boleh bongkar-bongkar sendiri. Mata kuliah saya bongkar-bongkar sendiri. Uang kuliah saya utak-atik sendiri. Setelah itu saya mesti nyari uang. Bapak bisa bayangkan suasananya Krismas 98. Mana ya saya dari duitnya? Jadi saya teringat dengan beberapa kampus. Saya lihat ada logo-logo nama-nama perusahaan gitu kan. Saya bilang gue jual aja deh. Ruangan
Saya mulai ambil salah satu gedung, saya minta sama Prof. Arsyad almarhum, Prof. Gedungnya kan dari pakai, saya pakai buat program doktoral. Boleh Marina, dikasih saya pakai gedung itu. Udah saya petakan ruangan-ruangannya, terus saya begitu sama Prof. Siddhartha. Prof, lu nggak bisa duit, gue nyari duit. Kalau nggak fraud kan Pak? Kita yang nyari, kita nggak bisa, kan kita fraud pasti. Jadi saya langsung bagi gue nyari duit itu, lo nggak bisa duit. Kamu tugas lo apa? Lo cari kontraktor, cari dosen, ya. Lo yang tetapi dosen-dosen yang mulai ngajar. Lo cari duit, gue cari duit, lo cari kontraktornya buat bangun perbaiki. Ya, front desk kayak apa segala macam. Terus nanti gue cari orang buat kerja di sini. Ya, yang jadi front desk kayak apa. Tapi lo yang negosiasi gajinya berapa? Ya, pokoknya gue cari duit, gue kasih lo yang putusin. Gitu. Dia bikin sistem, dia kan akuntan. Dia bikin sistem, dia bikin itu, dia cakap tuh sistemnya. Nah saya cari duit, saya jual aja tuh ke BCA. Satu ruangan saya kasih 500 juta. Sebenarnya Pak Krismon Pak, umur Bapak dapat duit kan? Kalau Bapak Ibu pikir dapat duit, celaka. 98 itu suasana susah. Duit gak ada, bank lagi kolaps. Saya nekat aja, saya jual, tapi saya kasih 10 tahun logonya di situ. Coba-coba. Padahal jabatan saya cuma 5 tahun. Saya tawarin 10 tahun karena saya perlu uangnya sekarang. Saya minta approval sama Dekan. Dekannya bilang, udah lah kalau dia minta gue kasih. Lagi pula siapa sih mau jadi ketua promotor di situ? Kumuh Pak, gak ada perbingung. Kumuh, jelek-jelek pegawai kami office boy semua Pak. Baru saya kerja kemudian, kita punya laptop, punya komputer Pak. CPU kami 5 diambil maling. 5 diambil maling. Itu data-data dari mahasiswa. Udah kita mau lapor polisi ke tanah, jangan lupa ntar lapor polisi hilang kambing, hilang ayam dengan kambing. Udah lah, usah lapor. Udah saya nggak lapor, karena nggak kami lapor. Minggu depan nanti balik lagi dia terima sisanya. Sumpah itu asli jadi. Saya nggak ngarang. Jadi CPU kami hilang, pegawai isinya office boy, duit nggak ada. Saya mulai datangin ke perusahaan-perusahaan. Terus perusahaan akhirnya itulah di tengah-tengah karir saya, akhirnya saya jadi pembicara publik. Boleh Pak, Pak Renal kasih training di perusahaan kami. Dalam hati saya pikir boleh juga 500 juta gitu. Tapi masuknya ke UI Pak, bukan ke kantor pribadi. Oh benar ya, keliling ya 10 kota, ya boleh. Makanya rate saya jadi tinggi karena awalnya dari situ. Nah, saya kasih ceramah di 10 kota buat BCA. Terus dulu belum ada aturan rokok nggak boleh. Saya datangin jarum nasi 500 juta lagi. Cuma taruh logonya terus ribut di kampus. Rokok, ribut. Padahal aturannya belum ada. Dari situlah aturan diterapkan, rokok nggak boleh di kampus. Itu gara-gara saya tuh. Tapi sebelum ditimpa saya udah duitnya dari udah 500 juta dari apa. Terus mereka mau taruh produk, nggak boleh. Lu taruh aja corporate brandnya. Dari jarum bakti pendidikan, jarum bakti apa, itu aja. Pokoknya di jarumnya. Dapat duit kami. Nah dari situ Pak saya nyari duit, kualitas kita naikin, gaji kita naikin. Saya masih ingat pegawai kami pertama kali saya ajak keluar kota. Satu kampus sama office boy pergi ke Bali Pak, liburan akhir tahun. Itu sampai punya duit buat itu. Banyak cerita lucu Pak, office boy nggak pernah diajak keluar kota naik pesawat kan lucu Pak. Ada bawa nasi bungkus. Sampai di pesawat dikasih makanan sama pramugari, mereka semua bilang, makasih Mbak. Dia pikir sama kayak naik kereta api, harus bayar. Ya kan karena nggak pernah naik pesawat kan. Terus ketika mau naik pesawat juga lucu, banyak yang hilang. Dicari-cari kan layak itu kan cepat sekali. Perginya kan, berangkatnya kan, kalau nggak kita ditinggal. Jadi saya harus, untungnya dulu masih terminal 2. Ya. Lalu saya cari udah datang, saya lari masuk ke pesawat, teriak sama pramugari dia dimarahin, ya dimarahin, dia bilang kalau lambat, gitu. Kamu terlambat, taruh ditinggal, gitu. Ya, ini udah penuh katanya. Dengan enaknya itu mereka jawab, nggak apa-apa Mbak, kita berdiri aja. Itu sekelumit bagaimana kita cari uang saat itu. Sekarang udah kaya Pak, dan saya bikin. Itu saya juga beli banyak orang bikin program doktor, uang kuliahnya 35 juta per semester. Setelah itu saya jual lagi. Bagi mereka yang nggak berani ngambil doktor,
per mata kuliah bisa bayar per mata kuliah. Sekarang istilahnya CEP, Certified apa gitu namanya, ya. Per mata kuliah bayar 10 juta, dapat duit lagi kan. Jadi kami banyak dapat duit Pak. Jadi kelas doktoral pertama yang mahasiswa banyak itu di tempat kami Pak. Saya bisa punya mahasiswa 25 orang yang benar-benar diterima buat orang dokter 5 orang, yang 20 itu bayar CEP. Mereka ngetes dengan saya kasih pemanis. Kalau lulus dapat A, boleh ditransfer di program dokter. Dulu nggak ada aturannya, bisa. Begitu mereka tahu kita punya banyak duit, tidak ada boleh teman-teman kita. Nggak boleh, nggak bisa, dan sebagainya. Akhirnya duitnya ditarik ke universitas semuanya, kayak gitu. Jadi selalu ada hambatan. Tapi inti yang saya mau bilang adalah entrepreneurship, di mana kita memang harus lakukan. Nah, saya kalau dengar Bapak bilang 22.000, wah itu aset Pak. Pak, saya bikin Sunday Market Sabtu Minggu di sini. Apa harapan saya Pak? Harapan saya terbentuk crowd di sini. Saya bikin Sunday Market, UMKM, saya suruh jual. Saya mau deh Bapak Ibu kalau mau bikin kegiatan di sini. Kenapa saya mau? Karena saya dapat crowd, kerumunan. Pak, 22.000 itu crowd Pak. 22 orang Pak bikin Bapak lihat kan orang jualannya. Kenapa bikinnya di terminal? Karena di terminal itu ada crowd, ada kerumunan. Dan itu tambang emas semua, mereka pada jualan di situ. Ya. Dan kalau dipindahin, mereka semua gigit jari karena nggak bisa hidup Pak. Jualan di tempat yang sepi. Bapak punya 22.000 orang, itu crowd. Apa yang Bapak bisa jual? Banyak banget. Banyak banget. Saya dikasih sama Alfa minimarket. Ya. Saya disuruh pilih. Saya pilih salah satunya di Pekalongan. Itu setiap bulan kami dapat lumayan uang Pak. Ya. Itu di tempatnya di Pekalongan Pak. Bapak bisa bayangkan kalau di tempat Bapak punya 22.000, itu Bapak bisa taruh 20 di minimarket. Ya, kalau masing-masing per bulan aja Bapak dapat 50 juta keuntungannya, ininya, itu udah berapa duit itu? Itu crowd, Bapak punya kampus orang sebanyak itu crowd. Bapak bisa lagi tawarin lagi sama siapa? Oh nggak bisa dong kami ke komersial. Ya gimana saudara? Berpikirnya steril, nggak bisa. Berpikir itu harus melihat satu kesatuan. Bahwa mereka datang ke sini buat sekolah, tapi mereka juga menghabiskan waktu belajar di sini. Mereka beli bukunya di sini, mereka beli komputernya di sini, mereka makannya di sini, mereka tidurnya di sini. Ya kalau bisa jangan ada yang lepas gitu. Itulah yang dilakukan oleh Pak Montariadi ketika dia lihat pemerintah bikin jalan tol. Pemerintah bikin jalan tol nggak siapkan landbank, dia bikin landbanknya. Namanya Lipo Karawaci sama Lipo apa satu lagi? Sekarang. Di situ dia bikin Universitas Ciputra. Di situ dia bikin apartemennya. Di situ dia bikin mallnya. Di situ dia bikin sekolah perawatnya. Di situ dia bikin rumah sakitnya. Kaya raya dia Pak. Makanya jadi orang terkaya di dunia Pak. Karena berpikirnya integrated. Coba kita bayangkan kalau kita berpikir integrated Pak. Di situ Pak, duit kita keluar. Begitu. Ya, menetes sih UMKM-nya dapat, gitu kan? Semua dapat. Tapi lumayan Pak. Ya. Nah memang tidak semuanya itu kelas menengah ke atas marketnya. Bisa jadi ya, apartemennya tidak semewah yang lain, gitu kan? Nah, rumah kos yang bagaimana? Satu kamar, kawan saya bikin tempat kos di belakangnya Trans TV, ya dia bikin karyawannya banyak, dia bikinlah tempat kos laku Pak. Karena rupanya yang nyewa satu yang pakai 10 orang, begitu. Kelasnya nggak beda-beda tuh. Jadi Bapak bisa beda-bedakan ada apartemen yang mana, untuk kelas mana, ini untuk apa. Nah, menurut saya sih itu caranya berpikirnya. Ya, beliin Pak, barangkali. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Prof. Nah izin Bapak Ibu karena memang durasi waktu gitu ya, kami batasi untuk satu pertanyaan. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya Bapak ya, perwakilan dari UMJ. Untuk setelah ini yaitu kita masuk ke sesi pemberian plakat dan juga souvenir. Mohon untuk ketersediaan waktunya Bapak Sugiarto Halim selaku CEO. Saya tadinya mau buru-buru karena saya ada acara malam ini. Iya. Tapi saya dapat WA barusan, betul ya, nggak jadi kan? Nggak jadi. Saya kasih. Oke, sebentar Bapak Ibu kita dikasih tambahan waktu. Terima kasih banyak Prof. Oke, kita lanjut ya Prof ya berarti ya pertanyaannya ya. Ya yang sudah menyiapkan. Oke, siap. Ini dengan Ibu siapa? Dari kampus mana? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Yudan Harunasari, Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing UIN Jakarta.
Insya Allah sesaat lagi jadi Universitas Riau, mohon doanya. Bicara tentang Itu yang di Pramuka dulu bukan? itu hanya salah satu cabang, jadi saya juga akan bercerita sedikit mengenai LIA. Oke. LIA, Lembaga Indonesia Amerika, berdiri pada tahun 1959, jadi usianya sudah 64 tahun. Kemudian SDGA Jakarta itu hanya salah satu saja dari unit kegiatan yayasan, dari unit kegiatan LIA. Tapi saat ini, setelah tahun 1986, yang tadinya Lembaga Indonesia Amerika, itu menjadi yayasan LIA saja. Jadi LIA itu nama sekarang. Sehingga tidak ada hubungannya dengan Lembaga Indonesia Amerika atau Perhimpunan Persahabatan Indonesia Amerika. Nah, sebagai salah satu unit usaha dari yayasan LIA, jadi di LIA itu ada 2 perguruan tinggi, Prof. Satu Sekolah Tinggi Bahasa Asing Jakarta, satu di Jogja. Kemudian kami memiliki lembaga bahasa yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillahnya selama pandemi ini, itu yang kami syukuri bahwa tidak ada PHK di LIA, dan kemudian cabang-cabangnya itu tetap bertahan, dan sekarang kita sudah mulai recovery dan naik lagi. Nah, tetapi yang menjadi tantangan bagi kami adalah dari SDGA Jakarta, selama ini orang itu menganggap SDGA itu khusus gitu ya. Saya ini ditarik oleh Yayasan LIA untuk membimbing SDGA LIA. Ketika saya pindah, pertanyaan pertamanya gini, Mbak, sekarang di kursusan ya? Nah, begitu saya membimbing itu mendapat pertanyaan itu, saya ingin jadi Power Ranger gitu, Prof. Harus berubah gitu ya. Maka dalam waktu 1 tahun yang lalu kami mengajukan perubahan bentuk menjadi universitas. Nah, kalau sebelumnya hanya bahasa saja, dan sementara saat ini kan teknologi sudah sedemikian berkembang, orang bisa belajar bahasa dengan sangat mudah. Nah, bagaimana kami memberikan nilai tambah gitu ya bagi lulusan kami, sehingga kami berangkat dengan konsep language learner, sehingga lulusan dari SDGA itu tidak hanya memiliki keterampilan berbahasa, tetapi juga bisa menciptakan lapangan kerja. Itu tujuannya. Dan kemudian ketika berubah menjadi universitas, dan kami berusaha masuk ke wilayah yang sebetulnya agak berbeda jauh dengan bahasa, yaitu teknologi. Sehingga kami angkat Langtechpreneur, when language expertise punya LIA meet with the advance of technology, sehingga jadilah Langtechpreneur. Nah, pertanyaan kami adalah, Prof, mohon arahannya. Saat ini language and technology itu memang sesuatu yang kita butuhkan. Saya selalu menekankan pada teman-teman, kita nggak bisa memisahkan hanya belajar bahasa saja, tapi nggak ngerti teknologi. Atau dia mampu memiliki kemampuan teknologi, tapi nggak bisa komunikasi. Sepandai-pandainya kita, ketika tidak bisa mengkomunikasikan itu, maka tidak sampai yang ada di dalam benak kita. Nah, itu salah satu dasarnya. Nah, tantangannya ke depan tentu jauh dari sekedar penguasaan bahasa dan teknologi saja. Dalam konteks perubahan ini, Prof, apa yang harus kami antisipasi yang berkaitan tadi dengan penguasaan bahasa dan teknologi? Dan kemudian yang kedua, bagaimana caranya bisa menciptakan, atau mungkin sekarang sudah proses gitu ya, Prof ya, image yang lebih baik lagi dari nama Lembaga Indonesia Amerika ini yang sudah dikenal orang sebagai penyedia atau pembelajaran bahasa. Jadi di LIA itu tidak hanya bahasa Inggris, kami juga di Jepang terutama yang kami ciptakan antara ada joint program dengan salah satu perguruan tinggi di Jepang dengan skema 2-2, misalnya 2 di Indonesia kemudian 2 di Jepang. Jadi memberikan jaminan pengembangan karir bagi lulusan maupun alumni. Demikian, Prof, dari saya, mohon arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, masing-masing punya konten yang berbeda-beda ya. Begini, belajar bahasa di era universitas dengan belajar mereka, tapi dicari yang cewek cakep seperti misalnya Rusia. Belajar bahasa Rusia, kenapa? Karena cewek Rusia cakep. Kazakhstan, mana lagi ya cewek cakep? Nah, ini yang saya pelajari ketika saya melihat pengikutnya Vicky Naki berapa banyak? Ibu tahu Vicky Naki nggak? Ya,
Tahu ya Ibu Vicky Nadia, berapa bahasa yang dia kuasai? 5. Kalau di sini ada Vicky yang lain nih. Vicky, berapa Vicky Nadia kuasai bahasa? Kamu nggak tahu? Bukan kakak kamu ya Vicky Nadia. Bukan ya, namanya Vicky juga ya. Jadi banyak lah pokoknya ya, 5 lebih kali ya. Nah itu dia pelajari bahasa karena itu, pengen bikin konten. Jadi anak sekarang cari ilmu memang untuk bikin konten gitu. Untuk bikin konten, karena ternyata jadi content creator menghasilkan uang. Menghasilkan uang, kami baru buka kanal baru. Jadi di segmen saya YouTube, saya tadinya nggak mau bikin YouTube. Masa kenal kasar YouTuber sih. Itu kan keren banget gitu ya. Tapi lama-lama saya pikir eksistensi saya hilang nih. Ya, udah orang gak baca koran, saya dulu nulisnya di koran. Gitu kan, akhirnya saya pindah ke kompas.com. Setelah dari kompas.com, orang yang baca berkurang. Masyarakat kita semakin visual. Ya, kemana kalau nggak di YouTube lagi gitu. Akhirnya saya bikin di YouTube. Begitu di YouTube sebulan kemudian anak-anak datang lagi. Bikin ini, TikTok katanya. Ya ampun, gue baru mulai membersihkan hati, rasanya gak enak jadi YouTuber gitu kan. Sekarang disuruh jadi TikToker sama mereka. Ya, setelah itu orang pada bilang, keren nih jadi TikToker. Aduh, rasanya. Bayangin tuh, profesor TikToker. Saudara, kalau saudara terlalu serius, pasti saudara ketawa kan. Itu lupa itu TikToker. Tapi ya udah saya lakukan gitu. Bedanya orang-orang joget-joget ya saya konten gitu. Ya. Dan saya lihat gitu, oh sudah dicoba sama anak-anak, dapat tuh bang. AdSense-nya sebulan bisa dapat 50 juta. Gaji dosen kalah tuh. Ya kan, Bu, ya, nggak tahu di UI sekarang, nggak tahu di swasta. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, itu baru permulaan. Ya. Jadi terus kalau kami kan tim dengan anak-anak, belum lagi kalau endorse produk. Kalau iklan masuk di dalamnya yang endorse begitu, ya itu lain lagi. Per item aja bisa dapat 100 juta, bayangkan. Bagaimana sekelasnya Raffi Ahmad? Berapa itu dia dibayarnya begitu? Pantesan anak-anak muda sekarang jadi content creator. Mereka endorse, mereka dapat uang dari situ. Gitu. Caranya sudah berbeda. Nah, menurut hemat saya, kita harus masuk dalam logika berpikir sosial media. Tidak bisa logika berpikir universitas di masa lalu. Apa sih yang kita ajarkan? Kalau saya nggak tahu di kampus yang lain, selama ini kalau kami di UI berada di bawah Fakultas Sastra. Jadi banyak orang yang kecewa, merasa sekolahnya di sastra Belanda, tapi nggak bisa bicara bahasa Belanda. Saya tanya sama mereka, kenapa kamu nggak bisa bahasa Belanda? Ya bisa lah, Deutsche, ya sedikit-sedikit bisa lah, tapi nggak bisa pasti. Susah, loh kenapa begitu? Kan saya Fakultas Sastra Belanda. Yang saya pelajari sastra Belanda, bukan bahasa Belanda. Jadi yang dicari orang sekarang memang adalah bahasa. Dan bahasa di zaman sekarang, orang tidak cari bahasa dalam pengertian selalu memang adalah degree secara formal, lengkap dan memberatkan. Pasti mereka pengen yang sepotong-sepotong. Dan sayangnya universitas seringkali tidak menjual ini. Istri saya adalah by training, by practice, menjadi pendiri taman kanak-kanak dan tamu. Ya, apa sekolahnya? Dia sekolahnya sekretaris. Setelah itu di Amerika karena ngikut saya, dia itu ambil desain grafis. Ya, terus setelah itu dia kembangin lagi, dia suka lagi desain interior. Pulang dia bikin PAUD ke taman kanak-kanak. Dari mana ilmunya? Baca. Saya beli buku apa, dia baca. Saya lagi baca neuroscience, dia ambil buku saya. Dia belajar mengenai peran otak, dia belajar tentang peran anak. Terus dia kursus. Dia nanya sama saya, Bang, bisa nggak saya belajar psikologi di universitas ini? Saya bilang bisa. Tapi ada nggak di fakultas psikologi yang kursus? Nggak usah lama-lama ada. Saya cuma mau belajar tentang psikologi perkembangan anak. Ya, nggak usah lama-lama deh Bang. Ya, 1 semester nggak apa-apa. Tapi saya cuma mau ngambil itu aja. Saya tanya sama teman-teman saya nggak ada. Jadi ini banyak yang kosong. Saudara pikir tuh orang-orang yang mendirikan PAUD taman kanak-kanak ngerti psikologi? Enggak. Ya. Apalagi ilmu yang namanya cyber psychology, Mary Aiken. Ya, itu bukunya sampai kami bahas di rumah perubahan. Mary Aiken. Saya tanya sama teman-teman saya yang psikolog, kamu ngajarin psikologinya apa? Ya seperti dia dulu Pak.
Jadi dulu kamu belajar begitu, sekarang ajarin gitu. Iya. Ada yang diperlukan sekarang cyber psychology. Kenapa? Karena sekarang 60% waktunya orang muda itu ada di dunia cyber. Maka mereka harus belajar mengenai cyber psychology. Sehingga kita paham kenapa sekarang banyak muncul orang merasa insecure. Kenapa banyak orang merasa takut dalam hidupnya. Jawabnya karena di dunia maya itu bullying ini hebat. Musuh yang mereka temui dalam dunia cyber itu banyak sekali. Saya mau terkesan supaya ibu bisa bayangkan. Artinya, selain ibu melihat ada orang-orang yang tujuannya memang ingin menjadi sarjana atau ingin mendapatkan gelar, ada market justru banyak itu di course. Jadi jangan dianggap itu jelek, Bu. Itu big money, itu big business, itu adalah big opportunity. Ya? Nah, soal nama, menurut saya bagaimana ibu sekarang menciptakan nama yang bisa masuk di dalam pikiran orang. Dulu majalah SWA namanya adalah Swasembada. Swasembada. Saya masih ingat tuh, mereka undang saya ngobrol, ya majalahnya nggak laku. Yang mendirikan dosen saya namanya Pak Bagir Hasan, almarhum Bagir Hasan. Dia dulu dengan teman-temannya mendirikan majalah Swasembada. Tujuannya adalah untuk mendorong produksi dalam negeri. Ya. Terus diambil alih oleh beberapa orang investor dikelola, teman saya Mas Kemal yang mempunyai London School. Ya, istrinya ada London School kan ini. London School Ibu Prita itu, ya, kemudian mendirikan London School, kemudian dia ini, Mas Kemal itu kemudian datang sama saya. Akhirnya cari nama, bagaimana caranya supaya tidak seperti swasembada, karena susah, nggak laku. Kesannya pemerintah swasembada itu. Akhirnya pokoknya cari nama yang nggak ada hubungannya sama sekali, yang nggak ada artinya sama sekali sama apa, yang penting gampang disebut orang. Akhirnya dapatlah SWA. Apa artinya SWA? Udah nggak usah pikirin. Pokoknya namanya bumi itu SWA. Gitu ya. Udah begitu. Ya. Terikat dengan nama-nama ini kadang-kadang merepotkan. BNI 46 setengah mati menghapuskan kata 46. Bank mana? Bank BNI. Loh kan B-nya udah bank. Ya kami kerjanya di Bank BNI. Kenapa masih ada bank-bank lagi? Ya. Pokoknya nama kami Bank BNI. Ada masih orang yang nyebut-nyebut ke bank mana? Ke bank 46. Ada yang sebut begitu. Tapi makin sedikit semakin hari. Jadi nama itu akhirnya berubah menjadi name, menjadi brand name. Dari name menjadi brand name. So bagaimana ibu merubahnya? Ya komunikasi, rubah terus diasosiasikan dengan hal baru. Gitu ya. Dengan Kasali dulu diasosiasikan orang marketing. Waktu berjalan gimana saya menghapus cita poster orang marketing? Saya bikin buku change, saya bikin semuanya serba change, semua tempatnya namanya rumah perubahan, semua change. Ya, jadi saya tidak bicara lagi marketing hari ini, walaupun masih ingat semua gitu, marketing. Ya, tapi I create something new supaya orang mengasosiasikan dengan hal yang baru. Demikian Bu. Ya, terima kasih. Oke, luar biasa. Sudah cukup jawab ya Bu ya? Oke. Oke, selanjutnya apa lagi lanjutkan Prof? Ya boleh satu dua lagi. Oke, satu pertanyaan lagi Bapak Ibu, silakan. Gimana? Teman-teman buru-buru nggak? Kalau buru-buru saya bersedia berhenti di sini. Oh, bisa ya coba cek dulu ya Prof ya. Ya. Gimana perhatikan? Lanjut. Semangat Mas Prof, biasa ini Prof. Oke. Kita buka satu pertanyaan lagi ya Prof ya. Izin silakan Bapak Ibu. Ini lanjut, tapi oke, luar biasa. Silakan Bapak, izin. Terima kasih, Dina. Selamat sore, Prof. Selamat sore Pak. Saya Agus Purwo dari Perhubungan ya? Universitas Dirgantara Pasca Surya Dharma. Wah, luar biasa. Bu Pak Dok. Saya dulu pernah jadi komisarisnya PT PDDI. Zamannya Pak Cepi Hatem. Siap. Oke, lanjut Pak. Ini Prof, saya tadi menyimak apa yang disampaikan Prof. Rena, salah satu strategi untuk melakukan perubahan itu adalah tentukan kondisi. Saya tertarik sekali menentukan kondisi. Artinya untuk berubah itu kan menentukan kondisi saat ini dan kondisi yang akan datang. Nah, untuk mencapai kondisi yang akan datang itu, Prof, kira-kira kalau dibilang indikator gitu ya, atau
variabel apa yang harus diubah dalam suatu organisasi. Contohnya taruhlah perguruan tinggi misalnya, ya untuk melakukan perubahan ke arah yang kondisi yang kita inginkan. Apakah meta modelnya atau sistemnya atau penyelenggaranya kira-kira dimulai dari mana sehingga kita bisa mencapai kondisi yang kita inginkan. Saya kira itu Prof. Terima kasih. Terima kasih Bapak luar biasa. Tentang dulu Bapak Ibu singkat ada jelas ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Agus. Monggo silakan Prof. Kalau kita bicara tentang perubahan, driver utama setiap perubahan itu adalah people and technology. Manusia dan teknologi. Itu dulu ya. Karena manusianya berubah. Ya, jumlahnya berubah, demografinya berubah, aspirasinya berubah, budayanya berubah dan sebagainya. Teknologi ini juga berubah banyak hal. Ya. Saya tidak sepakat misalnya dengan teman-teman yang masih beranggapan bahwa perang masa depan itu pakai pesawat terbang. Saya udah nggak yakin. Kalau tidak mau pesawat terbang, orang nggak ada yang mau jadi pilot tempurnya nanti. Pelan-pelan ya. Katanya 30.000 orang Rusia disuruh sama pilot perang itu tinggalnya mana di Bali, nggak mau pulang mereka. Ya, akibatnya Putin sewa Wagner. Jadi tentara ke depan itu pasti adalah tentara bayaran. Pasti tentara bayaran. Kalau saudara lihat bahwa perang di Asia nanti akan pindah, perang nanti akan pindah dari Ukraine ke Asia, itu masuk akal. Karena Amerika pasti nggak mau dong Rusia dibantu sama China, ya kan? Kalau Rusia dibantu sama China itu selesai itu Eropa. Tentaranya banyak, orangnya banyak, teknologi udah punya, gitu kan? Repot itu. Amerika juga keuangan susah. Caranya gimana? Maka China dibikin repot, diganggu di Asia. Maka perannya Rusia sendiri di Eropa, China sendiri di Asia, gitu loh. Gravitasinya dinaik ke Asia, gitu ya. Jadi akan tidak seperti itu. Pertanyaannya adalah sekutunya Amerika siapa? Jepang, Korea. Pertanyaannya, emang penduduknya masih ada di Jepang? Setiap tahun penduduknya turun 100-200 ribu orang, angka bunuh dirinya tinggi, ya kan? Fertility rate rendah. Korea 0,8 fertility rate-nya. Satu keluarga rata-rata anaknya di bawah 1, 0,8. Hongkong udah 0,9, Singapura 1,3, Indonesia lumayan 2,1, India 2,1, ya. Jadi yang punya penduduk banyak itu adalah India dan Indonesia, Pakistan, ya. Jadi perang ke depan menurut saya bukan pesawat tempur, tetapi adalah drone pakai teknologi. Kapal-kapal di laut pun sekolah-sekolah perhubungan saat ini ada sudah pakai simulasi komputer, udah nggak pakai cara yang lama. Jadi driver perubahan dari aspek ini selalu ada teknologi dan people. Sampai sini kita nangkep teknologi dan manusia itu selalu menjadi pemicu perubahan. Kenapa sih hari ini saudara perlu ada teknologi digital? Jawabnya adalah kalau nggak pakai digital, manusianya kelaparan. Karena penduduknya sudah 8,1 miliar, maka segalanya selalu pakai digital karena manusia itu berkurang, udah puncak tinggi, terus declining gitu. Di Eropa nggak ada SDM buat petik buah-buahan, maka perlu pakai digital. Buat kirim logistik, orangnya juga berkurang, perlu pakai digital, pakai drone dan sebagainya. Orang-orang tua di Jepang kembali bekerja karena banyak umur dan anak muda nggak ada, maka dibikinkan itu robot yang buat di punggungnya itu supaya kalau bangun bawah bisa gampang bangun. Kalau ngangkat barang berat jadi gampang enteng begitu. Ya. Kenapa dibikin Tamagotchi? Karena manusia di Jepang itu sudah nggak punya lagi kamar atau ruang yang besar untuk biara pets, maka dibikinlah pets elektronik supaya binatang itu kayak kocok-kocok begini aja begitu, dilihatin anaknya nambah, ntar mesti dimandiin, gitu binatangnya begitu, ya. Imajinasi binatangnya sudah binatang imajiner. Jadi semua ini adalah karena people berubah, maka kemudian teknologi mengikuti selalu. Saudara makan buah hari ini relatif praktis sudah mulai semakin sedikit buah-buahan yang ada bijinya. Dulu kita beli semangka masih ada biji, sekarang gak ada sama sekali. Pisang bakar, pisang goreng, saya ke dalam, kalau saudara punya waktu sih jalan ke dalam biar tahu ya. Kami di dalam itu ada berisi kafe. Saya tertegun dari pisang bakar masih ada bijinya. Wah, kok mesti saya bilang?
Sekarang di mana saudara tahu pisang yang ada bijinya? Gak banyak. Ya, dulu padahal banyak bijinya. Kemarin saya bertamu ke Ibu Kofifah di Jawa Timur, dia gak potong alpukat 1 biji, kami makan ber-10, itu pun kenyang. Dan dia bilang kalau Mas Renal balik lagi bulan depan, saya bisa kasih alpukat tanpa biji. Sudah luar biasa. Ya, alpukat tanpa biji itu apa? GMO, teknologi, genetic modified organism. Ya, jadi sudah sains itu menjawabnya seperti itu. Jadi karena teknologi berubah, sains berubah. Nah, sekarang dari mana kalau kita bicara soal dirgantara perubahannya apa? Ini dua ini, teknologi dan ini. Ya, terus bagaimana kita menyiapkannya? Ya people-nya lagi gitu. Bagaimana kita supaya relevan terhadap lingkungan yang berubah? Kita siapkan mindset orang-orangnya ini bagaimana, kemudian teknologinya dengan begini bagaimana memakainya. So kalau otaknya masih analog dan kemudian teknologi digital, dia nggak ketemu juga Pak. Jadi menurut hemat saya tadi, drivernya adalah people dan teknologi, dan di dalamnya lagi people. Nanti kalau people-nya udah benar, nanti akan berkembang sendiri, sistem akan bergerak, yang lain akan udah akan bergerak, semua akan ikutin. Ya, demikian Pak barangkali. Pertanyaan sekaligus menutup ya Prof ya untuk sesi Prof Renal Kasali pada sore hari ini. Izin untuk saya undang Bapak founder dari Sentima sekaligus CEO Sapima, Bapak Sugianto Halim MMT untuk menyerahkan souvenir dan juga ada cenderamata dari Sentima Prof. Terima kasih banyak Prof. Ini izin